Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala nabiyyi bi majdihi an amru bil imani wa qala bi tajridihi min athari Muhammad Pertama yang kami hormati Bapak Ketua RW 01 Bapak Rosi. Yang kami hormati kepengurusan kelompok kerja sosial 03, yang kami hormati para ibu-ibu kader. Tentunya semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat yang dari saya. Kami juga yang kami hormati Bapak Agus Putra, Ketua Orang Taruna 01, kami juga buat Bapak Gantong, Bapak Ahmad Kamal, Berahal Rasulullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan iman, Islam, Islam sehingga kita masih bisa menyempatkan atau mengikuti dalam acara rapat kerja 03. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik untuk keluarga, para sahabat, para alim. Tentunya terima kasih ucapannya kepada rekan-rekan semuanya di acara yang baru kali ini kita adakan ya. Senantiasa kita selalu kompak dalam menjalankan tugas sosial, tugas yang sangat mulia tentunya. Izinkan saya untuk memaparkan dua arti apa sih itu sosial. Pertama, selamat datang kepada para pengurus Pokja Sosial 03 yang alhamdulillah saat ini dihadiri oleh Ketua RW 01 Bapak Rosid Ridho. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dan kita musyawarahkan. Satu, makna rukun tetangga. Dua, apa arti dan manfaat sosial? Dan tiga, bagaimana cara mengawali untuk berbuat baik dalam berbuat sosial. Makna rukun tetangga, nah, kita berbuat sosial ini berbuat di wilayah setupnya rukun warga RW 1, RT 03, rukun tetangga. Rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat paling bawah. Segala sesuatu kepemerintahan pusat itu tentunya tanpa ada RT RW datang dalam sampai bisa dibentuk. Nah, rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, yaitu di bawah naungan kelurahan ya. RT berfungsi sebagai unit terkecil yang menghimpun kepala keluarga dalam satu lingkungan, membantu pemerintah dalam pelayanan administrasi dan kemasyarakatan, serta memelihara nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan tempat tinggal. RT tidak bisa bekerja dengan sendiri, tentunya di sini ada KSB dan ada kepengurusan yang kita bentuk, yang kita namakan dalam satu wadah keseluruhan, yaitu kelompok kerja sosial 03. Alhamdulillah di periode ini kelompok kerja sosial 03 dapat menjalankan dalam ranah tugas fungsi sosial. RT dibantu dengan para pengurus yang dinamakan dalam satu wadah kelompok kerja sosial, organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari musyawarah untuk melayani dan membantu pemerintah dalam pelayanan masyarakat, pemeliharaan kerukunan dan program wilayah serta pelaksanaan pembangunan di lingkungan RT 03 RW 01. Next banget. Nah, mari kita bahas apa arti dan manfaat sosial. Kebenaran nih, ibu-ibu kader alhamdulillah bahwa suaminya, rekan-rekan Pokja alhamdulillah bahwa istri-istrinya biar paham apa itu arti dan makna sosial.
di lingkup RT 03 RW 01. Sosial di lingkungan RT adalah kegiatan hubungan dan nilai-nilai kebersamaan yang terjalin antar warga dalam satu lingkungan RT, seperti kegiatan gotong royong, program-program atau pertemuan-pertemuan warga. Dan manfaat sosial utamanya adalah mempererat hubungan antar warga, meningkatkan solidaritas dan kepedulian, memelihara ketertiban dan keamanan, serta membangun partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana cara mengawali untuk berbuat baik dalam sosial? Untuk memulai berbuat baik dalam sosial, mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana, seperti tersenyum, mengucapkan terima kasih, atau membantu tetangga. Anda bisa menawarkan bantuan sukarela, menyumbangkan tenaga dan pikiran, serta berbuat baik untuk lingkungan. Selain itu, luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain, memberikan komentar positif di media sosial, atau menghimbau membuang sampah pada tempatnya. Kita mulai dari diri sendiri, jaga sikap positif, perbaiki sikap dan perilaku Anda sehari-hari. Hindari komentar atau tindakan-tindakan negatif. Tunjukkan empati, tanyakan kabar dan kegiatan orang lain untuk membangun silaturahim dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Tindakan kecil dan sederhana. Senyum dan ucapkan terima kasih. Tindakan sederhana ini bisa membuat orang lain merasa lebih bahagia. Bantu orang yang membutuhkan, tawarkan bantuan secara sukarela untuk menolong orang yang kesulitan, seperti halnya hal kecil membawa barang atau membutuhkan dukungan yang lain. Peduli lingkungan. Buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Sumbangkan tenaga dan pikiran berbuat baik untuk semua. Lakukan kebaikan tanpa mengharap balasan. Jika memungkinkan, minta orang lain untuk membalas kebaikan Anda dengan melakukan hal baik kepada orang lain. Dengarkan orang lain. Luangkan waktu untuk mendengarkan masalah teman atau orang terdekat, meskipun Anda tidak dapat memberikan solusi. Kebaikan itu menular, sekecil apapun kebaikan yang Anda berikan akan mengundang kebaikan lainnya dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Nah, itulah sekelumit hal kecil untuk hal-hal sosial. Untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang saya sampaikan. Mohon untuk kekompakan, mohon kita kaji segala kekurangan kita untuk di wilayah tidak maksimal apa belum, karena ini adalah tugas yang mulia, panggilan jiwa artinya untuk menghidupkan wilayah. Nah, dari sini kita alhamdulillah kita dihadiri oleh pimpinan kita, Bapak RW 01, Bapak Rosi. Nah, sebentar lagi beliau akan mendapatkan sebuah ijazah, yaitu sarjana sosial. Apa yang beliau rasakan dalam berbuat sosial, saya merasakan. Saya belajar dari beliau. Makna arti sosial itu apa? Kata beliau, bersama kita bisa karena bersama. Kata beliau, ulah melu. Susahnya orang, ulah diceritakan kabar dulu. Kata beliau. Optimis berbuat baik. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Terlepas balasan Allah itu akan diberikan dengan cara Allah sendiri, nggak di sosial, tentunya di kehidupan kita sehari-hari.
Apa yang kita tanam baik akan hasil baik. Apa yang kita tanam buruk tentunya akan hasil buruk. Tergantung perilaku kita dalam berbuat sosial. Sosial baik, ya selalu baik. Sosial yang tidak baik, ya itulah. Mudah-mudahan dengan kinerja TikToknya alhamdulillah sangat eksis, kompak, sehingga mengantar warga pun wilayah merasa hidup, merasa ada. Bukan karena saya, bukan karena RT, bukan karena RW, karena Anda semuanya. Anda semua bisa menghidupkan. Maka dari itu untuk pemaparan sosial kita sambut Bapak RT 1 untuk penjelasan lebih jauh. Kita belajar sama beliau. Kita dengarkan pemaparan beliau. Dan kita resapi. Mudah-mudahan selantas kita sahabat kerja Pokja sosial juga di Carita alam ini mudah-mudahan membawa ilmu sedikit ataupun banyak dampaknya keserauan. Mari kita sambut Bapak RW 1. Sebelumnya kita doakan beliau biar sehat, biar dimudahkan dalam segala urusannya, dalam perbuatan baiknya, dilancarkan segalanya selamanya, bahkan bisa lebih memimpin ke jenjang yang lebih tinggi. Doakan masuk tujuan baik beliau, mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Rosid Ridho selaku Ketua RW 1, kami persilahkan. Kepada Bapak Ustaz Ridho akan untuk pemaparan yang lebih betul. Oke, nggak kembali ke master seremoni dulu nggak? Langsung. Nah. Alhamdulillah ala kathir min ibadil mu'minin wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustaz Najib sekaligus tokoh masyarakat di Kabupaten juga dan juga bagian dari para penasehat yang ada di Kabupaten juga talukan yang saya hormati Mamang kami Mang Asmat Radesa, kalau nggak salah vaksin dia sebagai bendahara, bendahara di pengurusan RT 0301, sekjen, sekjen, sekretaris umum yang selalu mengawal setiap kegiatan RT 03, yang juga Bapak Solihin selaku bendahara yang hari ini absen tidak bisa hadir karena kesibukan dan tugas beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Khusus yang sama kita hormati yang tadi sudah memaparkan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan raker pengurus RT 0301, Ketua Karang Corona Jenderal 01 Bapak Ketua Islam dan juga Danton Linmas Kurang dan Terbang Bapak Ahmad Kamal, seluruh pengurus Pokja RT 03 dan juga para kader ya. Kalau hari ini saya bilangnya jangan kader ya. Apa namanya? Kalau di Karang Taruna apa namanya? Kalau cewek di Karang Taruna namanya apa? Sri Kandi. Sri Kandi RT 03. Ya, yang juga Ibu RT yang selalu mendampingi suaminya di sela-sela kesibukan suaminya, pasti Ibu RT membackup kegiatan lingkungan. Itu namanya kerjasama yang baik, teamwork. Ya, kunci keberhasilan teamwork. Kalau bahasa sosialnya teamwork is the key to success. Dengan kerjasama yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dan akan lebih sukses. Yang tercinta, istriku tersayang yang tadinya nyaris muntah pada jam 5:30 pagi, kata Mang Budi RW katanya lagi buka timbel.
padahal mah muka keresek erek kita. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, alhamdulillah hari ini tercapai dan terlaksana apa yang menjadi rencana RT Ketua RT 03 mungkin sudah dimusyawarahkan sebelumnya dengan pengurus inti, dan hari ini kegiatan terrealisasi dengan sesuai dengan harapan maksudnya, yang mana dari jam 1 sudah prepare dan hari ini sampai ke Pangalengan ya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil dari rencana atau rapat kerja kali ini. Kalau saya maknai seharusnya bukan rapat kerja. Rapat kerja itu ketika saya Pak RT dinyatakan sah sebagai ketua lingkungan dan diasakan, baru kita mengadakan rapat kerja. Apa yang kita kerjakan satu periode ke depan, dan itu sudah dikerjakan semua Pak RT. Ya, tetapi ya tema nggak jadi masalah. Kalau saya bilang lebih pada evaluasi kinerja pengurus, karena sudah terbentuk pengurusnya, rapat kerjanya sudah terbentuk programnya, kegiatannya sudah nyata, faktanya sudah ada, tinggal pemantapan dan pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ridho setiap langkah kita, ya. Dan apapun yang kita hasilkan hari ini bisa bermanfaat. Salawat terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya tadi Pak RT bilang sosial. Sosial kata umum yang memberikan artikulasi yang sangat banyak. Ya. Sosial apa saja diantaranya? Ya, sosial dari sisi agama, tradisi, budaya, etnis, ya, suku dan sebagainya. Di situ ada sosial. Yang mana sosial itu adalah interaksi, kebutuhan interaksi antara makhluk dengan makhluk yang lainnya, baik spiritual, itu pun dikategorikan sosial. Sosial berinteraksi dengan siapa? Dengan keyakinannya. Tetapi sosial secara fakta telah berinteraksi antara kita dengan kita. Bagaimana cara interaksi itu bisa dilakukan dengan baik, yang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita di sekolah, misal di dalam pendidikan, ada yang namanya OSIS, organisasi siswa sekolah. Itu pun bagian daripada sosial, karena di situ ada program-program yang akan terbentuk dan akan membentuk. Di antaranya satu sama lain, mengisi satu sama lain, sehingga ada pengalaman-pengalaman dalam program OSIS tersebut. Demikian di lingkup RW dan RT, ya, tanpa ada level sosial yang tinggi di ketua RT, saya pastikan wilayah tersebut stuck dan tidak akan pernah bekerja, tidak akan pernah berjalan. Karena apa? Tidak menjalankan struktur organisasi atau lembaganya dengan baik, hanya ada nama. Tetapi dengan memiliki nilai sosial yang tinggi, ya kan, diawali dengan niat, rencana, kerja, dan diaplikasikan, realisasikan, disinilah terbentuk yang disebut interaksi sosial. Nah, alhamdulillah sejauh ya dari 4 RT yang ada, sering saya sampaikan seperti evaluasi kerja kali kemarin. Ya, sebelum kita mengadakan kegiatan hebat, saya sampaikan pada para ketua RT, saya punya hak untuk memberikan apresiasi kepada 4 RT yang ada. Ya, karena apa? Titik tumpu RT itu pasti ada di pengurus RW. Kita monitor RT mana saja yang jalan. Karena dari program awal kita mengadakan kegiatan, rencana kerja kita seperti ini, saya tawarkan kepada Pak Ketua RT. Kalau kalian tidak mau bekerja, biar kami yang bekerja. Cuman akan ada resiko. Apa resikonya? Kalian tidak akan pernah dikenal sama warga masyarakat. Masih pengurus RW yang dikenal, dan saya tidak mau seperti itu. Kenapa demikian? Roda struktur organ itu harus semuanya hidup. Alhamdulillah berjalan semua, walaupun dengan sistem yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Informasi yang berbasis kompensasi baru kerja, nungguin tanda tangan dari warga masyarakat. Tetapi untuk bulanannya, kecuali kegiatan hari besar, kecuali kegiatan sosial secara umum, bukan program khusus, itu ada normatif. Ya, tetapi program yang berbasis program keseluruhan sampai hari ini dari zamannya Pak RT Ahmad belum ada. Bahkan sudah saya tawarkan
sudah saya sampaikan, tetapi yang nggak jadi masalah. Yang penting warga masyarakat terlayani dengan baik, itu intinya. Dan selanjutnya perlu kiranya kami sampaikan bahwa tidak ada tujuan dari sebuah lembaga tanpa ada kritik. RT boleh kritik saya, pengurus saya, dan konteks kritik harus masih dalam ranah lingkup kelembagaan. Dan saya larang kritik dalam situasi umum berbasis kritik tersebut lebih kepada pribadi. Misalnya, kalau pribadi misalnya, istri saya secara pribadinya, bukan pekerjaannya. Nah, itu dilarang. Karena apa? Ya karena itu menyangkut unsur hukum pencemaran. Kalau selama dalam konteks pekerjaan tidak ada unsur pencemaran. Misal, saya berikan ilustrasi seperti ini. Gue mau nanya, anggaran sosial yang dikelola dari BLT warga masyarakat itu dikemanakan saja? Oke, misal seperti itu. Dan pasti akan saya jawab, ya kan? Jawaban tersebut ada berbasis umum, ada berbasis khusus. Ya, kenapa saya bilang demikian? Kalau berbasis umum, ya pasti ada tanda kutip. Kok bisa seperti itu? Karena retorika di wilayah, khususnya di kita di Kota Bekasi, tidak terlepas daripada birokrasi. Mungkin juga jajaran menanyakan kepada RT, anggaran yang 50.000 itu apa aja? Saya kembalikan semuanya kepada ketua RT. Dipakai untuk apa saja? Dan saya tidak akan pernah menanyakan itu, karena saya yakin yang ada di setiap RT itu pasti akan bermuara kembali kepada masyarakat. Ya, karena persentase yang ada di saya, pasti saya berbicara birokrasi dari mulai tingkat atas sampai tingkat terbawah. Di samping itu baru untuk kegiatan sosial, dan itu semua tercatat. Kepentingannya apa? Untuk kepentingan masa bakti saya berakhir nanti. Kalau saya update, ya ada mengandung unsur kode etik ya. Karena apa? Nggak mungkin saya sampaikan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Birokrasi itu dilaporkan. Dipahami ya? Dipahami? Ya kalau nggak dipahami nanti bicara sama PRT itu. Bicara sama Bang Cawik. Mungkin teman-teman pengurus itu ya tahu kemana saja alirannya tuh. Gitu ya. Di samping itu juga ya ada yang berbasis khusus sekup se-RW. Misalnya di RT 03 ada kematian. Contoh. Anggaran kematian dari 03 bisa saja sampai kain kafan ataupun melihat kondisi keadaan warga masyarakat kita yang 0% nominalnya. Pasti Mang Asmat berpikir, kas masih ada nggak? Ya kan? Kalau memang nggak ada, bagaimana cara menggalinya? Hutang pinjamnya dilaporkan. Untuk apa? Untuk warga masyarakat kita jangan sampai tidak sampai terkuburkan, karena kewajiban kita orang itu. Itu bagian daripada sosial. Ya. Nah nanti yang dari KRW-an itu nominalnya pasti nggak sama, pasti jauh akan lebih kecil. Kenapa? Karena sudah di cover sama RT. Begitu. Dan itu semuanya tercatat. Penting juga saya sampaikan karena ini lebih kepada evaluasi kerja. Evaluasi kerja RT sama RW nggak jauh beda. Ya. Kalau RT mengkritik RW misalnya menanyakan dana sosial yang 20 juta kita terima, yang tadinya dari fisik kita kelola, memang jatah di RT 03 yang nggak kebagian karena ada perubahan sistem dari LPM. Harusnya jatah RT 03 di bulan kemarin itu kepada fisik, dan anggaran tersebut tidak boleh digunakan untuk fisik tetapi untuk kegiatan sosial. Ya, di antaranya apa saja? Kemarin kita ada kegiatan evaluasi kerja karena memang rencana dari jauh-jauh hari. Ya, karena targetnya adalah 2,5 tahun ke belakang, saya sama teman-teman atau pengurus RT menyampaikan sudah saatnya kita memberikan kesenangan kepada jajaran kita. Target ya. Kenapa? Karena jajaran kita capek juga kerja berhubungan langsung pada masyarakat. 2,5 tahun ke belakang, wahnya kita nyenengin teman-teman kita. Artinya apa? Supaya apapun yang sudah dilakukan ada refresh, ada pembekalan, ada apa namanya? Paling nggak terlalu mumet lah. Ada ketawa-ketawa gitu di sini. Dan setelah kegiatan-kegiatan inti kita pasti akan ada kegiatan yang bersifat euforia. Gitu ya. Dan untuk selanjutnya, nanti saya dengan 4 RT yang ada, kalau memang benar itu direalisasi sama
Bapak Wali Kota bahwa di Kota Bekasi ada kebijakan berbasis janji politik dari Pak Tri. Dimungkinkan saja tidak menunggu APBD. Kita akan menerima anggaran sebesar 100 juta ya setiap RW. Untuk apa? Sampai hari ini sebenarnya kan jumlah bisnisnya itu belum ada. Dan saya sampaikan kepada teman-teman RW dan saya belum follow up sebenarnya. Kalau itu hanya berbasis pindah tender saja, saya tidak terima. Kenapa? Rentan. Karena rentan itu tadi ada bancakan. Dan bancakan itu menjadi anggaran siluman yang harus di SPJ kan? Ya, perlu dipahami. Kenapa menolak? Karena jumlah bisnisnya jelas. Kalau memang pada bisnis kita laksanakan pada bisnis. Kalau memang itu adalah dana kerjaan, berarti tidak berbasis strategi. Ya, selama jumlah bisnisnya itu, saya akan menyampaikan saya tidak akan terima. Uang 100 juta, resikonya hukum. Ya, saya tergolong orang yang gak silau dengan angka-angka seperti itu. Kalau memang itu dinyatakan ya untuk nyari-nyari saya dan untuk mengurus saya tidak aman, pasti akan bermuaranya ya saya, karena SPG itu berbasis tanda tangan saya dan tanda tangan Mang Ujang dengan bendahara RT terima ya kan, tetapi bermuaranya saya. Makanya saya belum sampai saat ini bersama teman-teman RW kalau hanya berbasis pindah tender saja ya, misalnya dikatakan seperti ini. Dulu kita menyampaikan aspirasi kepada Dewan, di realisasi jalan tersebut kita dapat koordinasi ya paling tidak Karang Taruna 200, RW 300. Saya lebih nyaman begitu dibanding kita diberikan anggaran 100 juta ya, yang berbasis kepada peng-SPJ-an, tetapi peng-SPJ itu jumlah bisnisnya harus dikerjakan apa belum jelas ya. Lebih baik kita karena beresiko. Saya kemarin juga ngobrol sama wartawan, lebih baik ngapain? Resikonya tinggi. Lu kayak enggak, tetapi lu dikejar. Saya paham maksudnya. Kemarin saya ngobrol sama PIK ya, yang mengawal kegiatan UPB selesai di KKN-nya di RW 01. Kembali kepada persoalan terkait masalah kegiatan sosial. Ya. Dalam sebuah struktur organisasi atau lembaga, bila mana ada satu unsur tidak bekerja, dan itu akan berdampak, ya, berdampak pada semua. Contoh dari RW di bawah RW ada RT, ya, sebelah kanannya ada kader posyandu, di bawahnya lagi ada Karang Taruna Unit. Itu yang berbasis lembaga yang berbasis pemerintah. Ya, kalau kelompok-kelompok itu ya kayak kelompok pemuda, FKPP itu tidak berbasis tidak terikat dengan apa namanya aturan pemerintah. Tetapi kalau sampai sikat Karang Taruna misalnya, ya, itu terikat dalam struktur pemerintahan. Karena hari ini kita berbicara kinerja atau evaluasi kerja atau rapat kerja. Misal dari seluruh rangkaian tidak ada satu atau dua tidak mengerjakan fokusnya sebagai lembaganya, dan itu akan tersebut semuanya, bukan hanya RT saja, tetapi secara umum. Contoh misal, saya sebagai ketua Karang Taruna, ya, di 10 RW berarti ada 10 unit Karang Taruna. Setiap ada Karang Taruna yang mengadakan kegiatan itu ada
nilai dari seluruh warga yang ada di Kelurahan Bantar Gebang atau dari unit lain. Hebat Karang Taruna 01. Terbawa nggak semuanya? Terbawa. Karena satu unsur, satu genetik, satu komponen. Artinya komponennya hidup semua. Demikian sebaliknya. Misal komponen tersebut mati atau tidak bergerak, maka akan ada penilaian negatif juga dari luar. Karang Taruna unit klausul 1, gitu ya. Ada persoalan apa? Ada masalah apa? Nah, disitulah perlu dievaluasi. Bukan saja yang mengevaluasi Karang Taruna kelurahan, tetapi kita juga harus memberikan support kepada Karang Taruna yang ada di wilayah kita. Artinya supaya semuanya bisa bekerja bersinergi satu sama lain sehingga bisa menghasilkan apa yang menjadi harapan warga masyarakat. Karena fungsi kita tidak lain dan tidak bukan adalah hanya sebagai seorang pelayan, hanya sebagai seorang pembantu yang tugasnya kita itu hanya harus mau tunduk patuh ya kepada apa yang menjadi perintahnya oleh warga kita. Erek ayah, erek eueuh, warga mah kudu diturut bae kan gitu. Kata RT tadi Pak, ya resiko RW. Ujung tombak ya ujung tombak. Ujung tombak ya ujung tombak. Ya, Pak RT tadi bilang RT itu adalah lembaga terkecil di lingkup pemerintahan. Itu kalau melihatnya dari struktur dari atas. Tapi kalau melihatnya kita dari bawah, RT adalah struktur pemerintahan terdalam yang menopang seluruh program kegiatan pemerintah pusat. Ya, kalau posisinya dibalik. Karena apa? Tanpa ada fungsi RT, pemerintah tidak akan pernah dapat data valid. Ya, berapa perekonomian, berapa data warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi? Itu dari mana? Dari bawah. Karena ujung tombaknya itu dari RT. Ya. Dari RT rangkum ke satu RW. Satu RW bisa dirangkum sekelurahan. Dari situ baru ditemukan data keseluruhan. Itu ya. Artinya pada hari ini tentunya bukan sekedar main-main saja kita kesini, supaya ada hikmah untuk pembekalan kita, memberikan spirit semangat kita untuk sama-sama kita bekerja, dan kita yakini dan kita sama-sama harus memberikan spirit semangat kepada anak-anak muda kita, bil khusus ya, yang mungkin saya juga selalu menyampaikan kepada Bang Cawi khususnya ya, karena Karang Taruna itu adalah lembaga yang memang menaungi anak-anak muda. Ya, nanti kita beri spirit karena saya yakin generasi itu harus hidup. Generasi itu harus hidup, bukan hidup orangnya, hidup pemikirannya, hidup programnya. Kalau sekedar hidup orangnya tapi stuck menjalankan fungsinya, sama saja dengan mati program. Ya, oleh karenanya ya mudah-mudahan apapun yang disampaikan hari ini pembekalan untuk saya, pembekalan untuk semua ya, karena saya Pak RT